Aku tidak punya banyak orang yang benar-benar dekat denganku. Tapi menurutku, orang-orang yang dekat denganku saat ini itu adalah orang-orang yang tanpa sadar itu difilter oleh alam bawah sadarku. Jadi filternya itu tidak karena kesengajaan, tetapi karena waktu, pengalaman, dan beberapa peristiwa yang membuat hubungan-hubungan itu tetap bertahan. Aku memandang orang-orang terdekatku ini adalah sebagai accountability buddy. Ini bukan istilah ilmiah, hanya saja aku pernah mendengarnya dalam sebuah sesi career coaching atau pengembangan diri seperti itu. Jadi accountability buddy ini berperan agar kita sebagai individu itu memiliki akuntabilitas atau tanggung jawab yang lebih besar atau kuat gitu ya. Secara pribadi aku menyadari bahwa accountability-ku sendiri, kalau aku sendiri itu udah cukup kuat. Kesadaran internalku juga sudah cukup oke. Tapi ada waktu kadang aku oleng kalau sendirian. Nah, disinilah peran accountability buddies di hidupku. Nah, beberapa waktu terakhir ini aku menyadari bahwa setiap orang yang dekat denganku itu punya perannya masing-masing dalam hal accountability ya. Peran yang sama sekali gak pernah aku minta atau kami sepakati. Tapi ya begitu aja gitu jalannya. Aku gak pernah minta, misal kayak mulai sekarang kamu ingetin aku ya kalau aku mulai malas, atau tolong cegah aku ya kalau aku mulai melakukan hal-hal yang ngawur. Enggak pernah gitu. Tapi dalam perjalanannya, alam bawah sadarku sendiri menyadari bahwa mereka ini adalah filter yang baik bagi kehidupan personalku. Ada seseorang yang membuatku berpikir 2 kali sebelum melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Padahal dia tidak menasihati atau melarangku. Tapi kehadirannya dia aja tuh bisa membuatku tercegah dari perbuatan-perbuatan sia-sia. Orang lainnya itu bisa menjadi acuan ketika aku sedang merasa kehilangan semangat untuk melakukan hal-hal baik. Misal jika dia masih meluangkan waktu untuk membaca buku, aku jadi mikir, aku gak perlu punya banyak alasan dong untuk menunda baca juga. Atau orang yang lainnya, dia rajin banget datang ke kajian atau ke kegiatan positif. Dari sana aku jadi ikut terdorong untuk ikut hadir gitu. Sama sekali aku sedang tidak merasa berlomba dengan dia atau mereka, tapi aku hanya merasa lebih mudah bergerak ketika melihat orang dekatku ini berjalan di jalan yang menurutku baik gitu. Nah, sementara kalau aku tidak menyandarkan kemalasanku ini dengan motivasi dari luar,
kadang aku itu cukup mudah bernegosiasi dengan diriku sendiri. Jadi ketika sebuah komitmen itu hanya kubuat untuk diriku sendiri, aku bisa dengan mudah menemukan alasan untuk menundanya. Aku bisa bilang bahwa hari ini sedang capek, cuaca panas banget, atau kegiatan itu bisa dilakukan besok. Hampir selalu ada pembenaran yang terdengar masuk akal. Sebaliknya, ketika aku sudah membuat janji dengan orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik, taruhlah misalnya menghadiri kegiatan tertentu gitu ya, ruang untuk bernegosiasi dengan diri sendiri ini akan menjadi jauh lebih sempit. Kadang karena hanya nggak enak aja sama orang itu. Tapi kadang juga aku menyadari bahwa itu kayak ada ego diriku untuk agar tidak dilihat sebagai orang yang mudah mengingkari janji. Jadi kadang ego bisa menjadi penyelamat juga sih. Dan dari sana aku berpikir semangatku yang tidak stabil ini bisa lebih diperkuat dengan hadirnya mereka. Kita tahu lah ya kapasitas diri kita masing-masing. Kalau udah kebanyakan malas, itu rasanya nggak benar aja. Berbeda kondisinya ketika kita memang membutuhkan istirahat. Nah, dalam kasusku itu kadang aku ada perasaan malas yang datang tanpa alasan yang jelas. Maksudku tubuhku juga sehat-sehat aja, kondisiku baik-baik aja, kok malas? Nah, pada hari-hari yang seperti itu, kehadiran orang lain menurutku itu menjadi penyangga yang bagus agar aku tetap melakukan apa yang sebenarnya sudah ku anggap penting. Aku membaca beberapa referensi terkait hal ini dan belum menemukan tentang accountability buddies, tetapi aku menemukan setidaknya 2 konsep yang menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama yaitu adalah implementation intentions. Peter Goldwasser menjelaskan bahwa niat itu akan lebih mudah berubah menjadi tindakan ketika diwujudkan dalam rencana yang konkret dengan menunjukkan kapan, di mana, dan bagaimana sebuah tindakan akan dilakukan. Nah, dalam kasusku, seperti yang sudah kuceritakan, aku menambahkan unsur lain yang ternyata sama pentingnya, yaitu bersama siapa. Misal dalam membuat janji untuk bertemu seseorang di perpustakaan, menghadiri kajian bersama, atau sekedar membaca buku di waktu yang sama. Itu membuat niat menjadi terasa lebih nyata dibandingkan ketika semua itu hanya kujanjikan pada diriku sendiri. Ngerti kan ya maksudnya? Nah, orang-orang di dekatku ini mungkin tidak pernah merasa sedang mengawasi aku. Tetapi keberadaan mereka itu bisa membuat komitmen yang kubuat menjadi lebih sulit untuk diabaikan. Konsep yang kedua yang aku baca adalah tentang social support. Ini penelitian yang cukup klasik dari House 1981 yang menjelaskan bahwa hubungan sosial itu dapat menjadi sumber dukungan yang membantu seseorang mempertahankan perilaku yang sehat dan adaptif. Kalau selama ini kita sering membayangkan atau mengaitkan tentang dukungan sosial itu adalah sebagai dalam bentuk nasihat, motivasi, atau bantuan physically ketika sedang menghadapi masalah. Padahal ada bentuk social support yang lain yang jauh lebih sederhana, bahkan hanya dalam bentuk kehadiran.
kehadiran seseorang yang konsisten menjalani nilai-nilai yang ia yakini, ternyata itu dapat mempengaruhi cara kita mengambil keputusan bahkan tanpa kita menyadarinya. Seperti kasusku yang di awal aku ceritakan, ada seseorang yang bisa membuat aku tercegah dari melakukan hal-hal yang sia-sia. Itu hanya karena dia hadir aja. Atau bahkan dia nggak ada, tapi ketika aku pengen melakukan hal yang aneh-aneh, aku jadi memikirkan apa ya pendapat dia kalau tahu aku lagi layeh-layeh begini. Gitu. So, jadi aku sangat bersyukur dipertemukan dengan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang membuatku berpikir ulang sebelum melakukan hal yang tidak bermanfaat. Orang yang membuatku merasa sayang jika melewatkan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Orang yang tanpa banyak bicara, tanpa ceramah, itu bisa menjadi pengingat bahwa hidup bisa dijalani dengan lebih disiplin, bertanggung jawab, dan bermakna. Mereka, orang-orangku ini mungkin gak akan pernah tahu kalau mereka memiliki peran sebesar itu dalam hidupku. Aku pun juga gak pernah yang announce ke mereka tentang peran itu. Tapi peran itu muncul dengan sendirinya, membantuku dalam menjalani hidup, dan hubungan kita tetap terbangun sebagaimana hubungan manusia pada umumnya gitu ya. Tapi di sisi lain, aku juga semakin mengenali diriku bahwa selain internalisasi diri yang kuat, aku juga tetap membutuhkan orang-orang ini untuk berada di dekatku. Kesimpulan yang mungkin bisa aku highlight dari refleksi ini adalah bahwa mungkin setiap orang itu perlu memiliki lingkungan yang membuatnya lebih mudah menjadi pribadi yang ia inginkan. Bukan lingkungan yang terus-menerus mengingatkan atau menghakimi. Lingkungan yang keberadaannya saja sudah cukup untuk membuat kita berpikir 2 kali sebelum mengambil keputusan. Itu menurutku worth it untuk kita berada di dalamnya. Dan jika kamu belum menemukan accountability buddies itu sekarang, menurutku cari dan temukan karena itu sangat bermanfaat bagi hidupmu.